Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OSIS SMA Negeri 1 Kejabong pada konten Ngeriwis, ngobrol relax with OSIS. Kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, kebetulan juga seperjuangan di OSIS. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan mereka karena juga mereka sudah pernah mengisi di konten Ngeriwis di video-video sebelumnya. Yaitu Mas Alvan dengan Mas Abil. Kira-kira mau perkenalan gak ini? Mungkin ya terserah sih, maunya perkenalan dulu apa enggak ini? Ya perkenalan singkat, mungkin ada penonton yang baru melihat video ini. Oke. Perkenalan untuk sekian kali ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Pratikno dari kelas 11 MIPA 3. Saya sahabat dari Mas Abil, Mas Lana ya. Perjuangan di organisasi OSIS SMA Negeri 1 Kejabong. Ya, sahabat. Ya mungkin itu sih. Umur saya 16 tahun. Alamat saya Kejabong, RT 23 RW 11. Mungkin itu dari saya. Ya. Mas Abil mau perkenalan? Masalahnya siapa nih? Monggo Mas Abil. Formalitas. Pandemi sih ya, jadi kita jarang Ya kayak gini. cengkrama gitu kan. Ya, perkenalkan nama saya. Mungkin sebelumnya udah ada yang tahu sih. Garis besarnya mungkin saya ya namanya Zlatan Abil Ibrahim. Saya masih kelas 11, kelasnya itu 11 MIPA 3 dan kebetulan sekelas sama ini orang berdua. Alhamdulillah sekelas. Ya, terus umur saya 16 tahun dan bentar lagi hitungannya ya bentar lagi lah. 17 ya. Ya, itu mungkin sedikit lah. Mungkin banyak yang sudah mengenal Mas Abil karena beliau adalah salah satu orang yang sering muncul di Ngeriwis. Ya kan Mas Abil? Sudah berapa kali di Ngeriwis Mas Abil? Berapa episode? Itu episode kalau sama Pak Heru kan 2. Pertama kali ya, Iya, Pak Heru 2 episode, terus Kir 1 ya. Terus sama yang Kayak gini berarti 4 episode. Kalau Mas Alvan ini kayaknya 2 ya. 2. Ngeriwis pertama sama yang ini ya. Pas pertama kali terbit ngeri. Masih jomblo gak Mas? Oh, saya masih jomblo. Betah ya. Apa ini ya? Bagi yang mau melamar atau memutus kejombloan, Iya. Mas Alvan bisa komentar di kolom komentar. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. ya baik sih. Kebetulan tadi kita habis melewati masa-masa BHB kemarin. Baru selesai. Baru selesai. Aduh. Nilainya gimana nilai? Aduh, sangat membahagiakan sekali ya. Mungkin kira-kira ini kita mau bahas apa di ini? Kok tanya sama kita narasumber kok Jadi- iya. Oke, karena ya, besok tanggal 21 Maret Oh iya. itu hari puisi. Minggu ya. Iya. Nah itu kan saya mengundang kalian semua di Ngeriwis ya karena saya melihat kalian itu ada bakat-bakat di puisi. Kayak saya sering melihat storynya Mas Abil itu sering ya kata-kata puisinya itu lumayan bagus. Lumayan. Bagus menurut saya karena saya jujur nggak ada bakat di puisi. Untuk Mas Alvan juga pernah 2 kali juara ya Mas di itu Yang pertama puisi. KS 2N, terus yang kedua Unper. Bakat kan. Terus menurut Mas Alvan nih puisi itu menurut pandangan Mas Alvan itu puisi itu apa? Puisi ya. Menurut saya ya sebuah karya di mana di situ kita meluapkan atau menuangkan segala emosional kita. Emosional di sini nggak berarti kita definisikan sebagai marah. Emosional itu yaitu sebagai perasaan kita ketika kita sedang galau, sedang senang, sedih dan apapun itu kita bisa tuangkan ke dalam puisi tersebut. Sebenarnya bukan puisi aja sih ya yang bisa dituangkan
menurut perasaan kita banyak sih, bisa lagu, terus musik ya, musik, terus puisi terutama itu sih. Kalau lukis mungkin. lukis. Ya kalau Pak Bayu itu kan lukis Nah, ya. ya, kemarin itu Pak Bayu. Kalau Mas Alvan itu puisi. Enggak sih. Kalau Mas Abil pandangan tentang puisi itu apa? Puisi ya. Puisi bagi saya itu mungkin kayak ungkapan ya tadi kurang lebihnya itu sama ya. Ya ungkapan dari perasaan sih. Kayak apa yang sedang kita alami atau kita hadapi itu bisa jadi inspirasi sebenarnya sih. Kayak saya sendiri itu ya. Kayak kadang dapat ya cerita sendiri itu sedikit saya tulis walaupun mungkin pilihan katanya atau diksinya itu belum Sesuai. ya belum bagus banget lah. Tapi ya sedikit-sedikit lah. Terus kalau ada teman curhat mungkin ya sedikit lah saya tuangkan pada inspirasi. Berarti puisi-puisi atau yang itu yang biasa disetorikan itu biasanya dari pengalaman sendiri Mas Abil. Iya. Itu kebanyakan ya mungkin dari pengalaman saya juga ya itu tadi ada yang curhat-curhat. Enggak. Kalau Mas Alvan ini puisinya pembuat atau pembaca atau apa? Nah, bagus pertanyaannya. Saya tergolong apa ya? Tidak bisa membuat tapi bisa membaca. Kalau saya disuruh membuat saya itu nggak bisa kecuali kalau ada tugas buat puisi terus ya mungkin kayak gitulah. Karena ada unsur terpaksa. Terpaksa itu saya ya bisanya tiba-tiba kalau disuruh buat saya nggak bisa. Kalau Mas Abil mungkin duanya atau apa itu? Ya membuat atau ya membaca? Kalau dibilang bisa sih ya mungkin sekedar bisa ya bisa cuman bisa buat tapi itu juga nggak tahu sih standarisasi bisa atau enggaknya itu nggak tahu di apa cuman ya bisa buat. Kalau buat bacanya kayak intonasinya itu belum sih belum bisa. Boleh baca boleh. Berarti bisa belajar ke Mas Alvan ya. Banyak belajar saya dia itu. Untuk Mas Alvan dulu. Pertama kali seperti menginjak di puisi itu loh, bidang puisi gitu. Pertama kali itu kapan Mas? Pas SD saya ikutnya syair sama pidato, belum puisi, tapi saya kenal puisi itu dari pas syairnya. Pas syair Hampir sama ya. hampir sama terus di acara pelepasan kelas 6 ya. Itu saya tampil sama teman saya golep ya, jadi satu puisi dibawakan 2 anak. Di situ rasa malu tapi kan anak zaman SD paling kan malu-malu sedikit tapi ngodor tetap dalam Tapi mau. malu kucing. Terus di SMP kelas 7 saya belum pernah ikut di ajang perlombaan puisi, ikutnya pidato. Tapi saya belum juara, bisa juara. Tapi saya ikut puisi pas jeda PAS kalau nggak salah, kelas meeting namanya kelas meeting. Di mana itu? SMP-nya. SMP kan kelas meeting ada ngadain lomba-lomba sastra. Nah, itu ada pidato, ada puisi, saya di situ coba puisi, alhamdulillah juara 1 di lingkup SMA SMP. Tapi kan lumayan. Untuk Mas Abil sebentar dulu. Saya ini lanjut omongan dari Mas Alvan. Tadi pernah pidato, kalau nggak salah juga Mas Alvan di SMA juga pernah juara pidato kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah sih pidato pas Festival Jenderal Sudirman di Rembang, di monumennya. Juara berapa itu Mas? Juara 3. Juara 1-2-nya cewek semua, kelas kakak kelas malah. Saya kelas 10 sendiri, mereka kelas 11. Ya selamat buat Mas Alvan. Pakai baju itu ya apa? Ya tentara. Resimen mahasiswa pas itu punya pakiin. Nah di situ awal pidato itu saya ditawarin sama Pak Kozel suruh ikut. Sebenarnya saya nggak mau, tapi kan nggak ada anak lagi yang mau ikut pidato, jadi saya coba. Alhamdulillah. Berarti yang membimbing itu Pak Kozel. Pak Kozel, Bu Juwita, Bu Wahyu, banyak sih. Support dari semua guru itu ada.
Untuk Mas Abil Apa yang bisa diulik dari saya? awal itu di puisi, suka di puisi gitu. Kalau sekarang kan kayaknya setiap hari itu pasti ada story tentang itu ya. Awalnya sih kayak saya emang dari SD sih kayak suka, pertama itu suka baca dari SD itu emang suka, cuman dari sini waktu SMP itu jadi kayak jarang banget buka kayak buku gitu. Terus ya sampai kemarin itu belum lama suka lagi itu. Waktu SMP kenapa nggak suka itu gara-gara apa atau fokus pacaran atau gimana? Aduh pacaran. Enggak sih, cuman emang mungkin kayak lingkungan waktu SMP mungkin kayak di kelas itu mungkin kayak ranahnya itu udah beda aja gitu. Kayak banyak orang-orang yang jarang yang nggak suka baca buku, jadi saya ikut-ikut itu. Tapi belum pernah sih kayak menang gitu, kayak prestasi itu belum sih, paling ya konsumsi sendiri lah. Apa ya? Kayak tokoh yang di dalam puisi itu tokoh inspirasi dari Mas Abil itu siapa Mas? Kalau dibilang tokoh inspirasi siapa ya? Paling ini saya sih suka lihat ini ya, Mas ini Wira Negara. Oh itu saya yang latih itu. Itu saya yang latih. Jadi untuk Mas Wira katanya ini yang melatih. Iya paling suka lihat Wira itu sih. Negara, penulis novel juga kan itu ya. Untuk Mas Alvan mungkin ada tokoh inspirasi Siapa ya? atau inspirasinya dari Pak Kausal, Bu Juwita. Ya saya paling pertama ya lihat-lihat kayak skill dari guru sendiri, wah bagus. Terus saya lihat-lihat di YouTube ternyata lebih bagus kayak WS Rendra, Taufik Ismail. Nah itu bagus-bagus. Terus pertama kali yang itu kan sudah 2 kali juara puisi. Nah, itu pertama kali kapan Mas Alvan? S2N pas Februari. Berarti sebelum pandemi ya Mas? Ya Februari belum ya? belum ya? Iya belum. Pas itu kan Masih kelas 10 ya? kelas 10. Juara berapa itu Mas? Kemarin sih di pengumuman alhamdulillah juara 3. Di situ ya sebenarnya pas ikut FLS 2N ini jadi pertama kali saya ikut lomba di bidang puisi. Sebenarnya saya nggak berani sama masih takut pengolahan cara penyampaian puisi itu gimana. Saya kan ke arah ke pidatonya, ke puisi. Terus saya dibimbing sama Bu Juwita, Pak Kausal dan guru lainnya itu bilang ya percaya aja sama diri kamu, pasti bisa. Saya latihan alhamdulillah. Terus yang kedua itu saya ditawarin sama alumni Kak Ajis, kebetulan pernah OSIS juga, itu dari Unperba sendiri yang ngadain, jadi kayak lomba iseng-iseng lah. Dalam rangka apa itu ya, lupa saya. Nah di situ saya menghubungi pembimbing puisi, ada Pak Kausal sama Bu Juwita. Nah di situ saya ikut 5 hari latihan, terus syuting ya, pas kebetulan syuting temenin sama kalian Bong. Berarti pas udah ya berarti sudah pandemi ya. Syuting itu sih via video, jadi dikirim Itu pesan. juara 2. Juara satunya SMK Sudirman kalau nggak salah. Ketiganya Sudirman juga. Saya sendiri SMA. Jadi pencapaian banget itu lah namanya. Ya alhamdulillah. itu. Kalau Mas Alvan berarti yang lomba-lomba puisi itu cuma baca, enggak buat sendiri. Enggak buat juga. Alhamdulillah saya cari lombanya itu yang lomba baca puisi, bukan lomba cipta baca puisi. Kalau cipta saya enggak mau. Enggak bisa. Ya puisi-puisi yang sudah pernah dibaca mungkin. Yang pertama karya Taufik Ismail itu membaca tanda-tanda, itu saya suka. Yang buat lomba FLS 2N sama Unperba itu alhamdulillah juara semua. Terus apalagi ya? Oh ibu karya Taufik Ismail juga. Sumba WS Rendra. Kalau Mas Abil mungkin ada ajang yang pernah diikut sertakan. Pernah
dua kali apa ya, dua kali ya. Itu cuman cipta sih, saya bikin puisi cuman, Berarti cuma cipta terus dikirim ke cuman yang pertama emang nggak juara sih. Kayak itu saya bikinnya malah salah tema sih, nggak merucut ke temanya. Terus yang kedua itu kayak apa, harus bayar dulu biar masuk ke seleksi selanjutnya itu. Jadi kan jadi ya, kayak iyalah. bayar administrasinya. Jadinya enggak ikut. Nggak ikut lolos. Ya. Ini ngomong-ngomong buku apa Mas Afil? Ya ini ya Dari tadi dibawain terus kayak apa ya? Iya, tiap hari saya bawa. Jadi Kalau orang bilang apa ya? Kayak diari apa ya? Buku harian lah. ini isinya apa? Siapa Puisi-puisi. diare? Diari itu lagi. Ini sih isinya ya Puisi-puisi. ya bukan puisi ya, bisa dibilang puisi, cuman Isi hati lah ya Mas Afil. iya, apa yang bisa digambarkan lewat tulisan. Udah berapa karya yang dibuat? Maksudnya iseng-iseng udah berapa yang dibuat? Banyak itu sih, cuman ya ada yang bagi saya itu wah banget, ada yang biasa aja gitu. Itu semuanya dari pengalaman Mas Abil sendiri di kehidupan, apa kayak lihat iya apa terus jadi inspirasi? Iya, bisa dibilang semuanya Dari lingkungan. meranah ke ya, emang dari saya. Juga kan saya juga pernah dibuatin sama Mas Afil. Terima orderan. Kalau sama teman mah gratis. Link. Ya itulah kayak inspirasi dari sendiri, kayak patah hati gitu kan. Ya kayak semacam yang ada di YouTube channel saya kan, itu kan 2 puisi apa ya Mas Afil? 2 yang Sebatas teman. yang sebatas teman, sama yang itu loh yang di atas garis. Nah itu kan juga yang membuat Mas Afil. Benar-benar. Saya juga kadang-kadang ya cek Instagram itu saya suka lihat-lihat postingan MK Story. Ya MK Story. Oh iya, dia Story ya, MK Story iya, suka bikin ya. Ya itu siapa ya? Mas Dili ya. Ya itu Biasa, saya ya, lihat ya dari kata-katanya itu bagus itu. Nah, itu Gotis. Mas Maulana sendiri apa terinspirasi nih? Loh, kok jadi Enggak apa-apa ini kan ngobrol ya. Kenapa iya? ya Saling kalau membuka. itu sih saya biasanya kan pas awal kan apa ya, awal dari saya sendiri apa yang saya rasa, terus saya tuangkan di aplikasi editing jadi semacam itu. Kadang kayak kata-kata dari teman juga, Mas Alvan, Mas Abdul kan juga pernah udah pernah, terus ya gitulah. Terus kok saya yang ditanya? Cuma ini, siapa yang bisa bikin seorang Maulana itu membuat quotes ya. Siapa di balik kayak gitu? Iya, siapa di Ya, balik? inspirasi gitu. Sebelum menjawab aduh, sebelum menjawab saya tanya balik dulu ke Mas Abil. Di balik tulisan-tulisannya itu ada seseorang atau yang membuat ya gitulah, paham kan? Iyalah ya, Pasti ada. dibilang ada ya udah pasti sih, udah ketebak mestinya ada. Kayak kita jangan jauh-jauh lah, kalau kita lagi misalkan patah hati atau marah, pasti kita itu ketemu aja kayak sama quotes gitu, kayak inspirasi kan. Kita upload status gitu kan, ya sama sih kayak ya ada sih ada. Cuman ya udahlah kayak gitu. Ya sama gitu. Sama apa nih? Masih tetap ada atau gimana ini? Adanya Ya itu sama masih kan masih sekarang apa? kalau saya kan paling dari teman, kayak kehidupan sehari-hari itu kayak ngerasa ya, kalau kalian kan dituangkan dalam puisi, kalau saya ya dituangkan dalam bentuk seperti itu gitu. digital gitu. Ya. Menurut saya ya bagus ya, kreatif juga. Maksudnya Jadi- memanfaatkan. Jadi kan saya juga punya project sama Mas Abil ya Mas. Ya tunggu saja saya bisa ada project sama Mas Abil, ya tunggu saja ya Mas. Untuk Mas Alvan ya ada lah. Tanya masih ada apa enggak, itu
maksudnya gimana itu? Sebenarnya maksudnya tadi kan ada seseorang, nah itu jadi inspirasi sampai sekarang apa gitu. Oh ya. Masih Ya masih jadi inspirasi sih, masih kayak berputar-putar gitu di kepala itu masih itu. siapa ya? Sensor. Privasi. Ya, Privasi. Jangan dibawa-bawa. Oke. Kalau mau semolanya ini ya siapa tahu kan. Iya siapa tahu ya. Masih dengan dia yang dulu atau Loh, ya enggak usah dibawa-bawa sini. Nanti di balik layar saja kita diskusi lagi. Itu kan tentang pandangan puisi dari Mas Alvan dengan Mas Abil. Kalau tentang diperingatinya Hari Musik itu gimana? Puisi. Oh iya, maaf. Masuk lagi. Maksud saya pandangan diperingatinya Hari Puisi menurut Mas Alvan dulu. Oke, menurut saya. Hari Puisi tanggal 21 Maret ya. Iya. Oke, menurut saya ya, Hari Puisi ini suatu momentum ya, momentum di mana kita sebagai anak bangsa terutama ya, sebagai remaja-remaja muda bangsa Indonesia ini, momentum untuk mengeksistensikan puisi karya anak bangsa, karya dalam negeri ini kita promosikan, baik kita promosikan dalam negeri maupun mancanegara kan udah luar biasa kalau kita bisa mempromosikan itu. Terus juga momentum untuk kita momentum kita untuk tetap mengibarkan puisi agar tidak punah oleh zaman. Makin kesini kan makin trennya macam-macam ya. Jadi kita jangan hilangkan puisi lah. Puisi kan juga karya kita. Buat melestarikan puisi. Iya betul. Melestarikan. Jadi makin kesini kita sebagai anak bangsa itu jangan sampai karya-karya terutama puisi itu hilang. Karena kita sebagai penerus bangsa, sebagai yang menjaga budaya yang turun temurun, kita harus tetap lestarikan. Menurut saya sih seperti itu. Kalau dari Mas Abil, gimana tanggapannya Mas? Menurut pandangannya? Ya kalau dirayakan kan ini bahasanya ya. Dirayakan atau diperingatinya Hari Puisi nasional atau nasional ya. Nasional sih menurut saya sih bagus, kayak itu mungkin bisa jadi ajang apresiasi ya. Apresiasi dari mungkin teman-teman sekalian yang suka bikin puisi atau para ya yang berkecimpung di dunia puisi gitu. Mungkin kayak ada rasa-rasa bangga sendiri gitu loh, kayak karyanya itu diperingati. Iya, kayak puisi gitu. Itu kan kayak karyanya diakui gitu ya. Itu sih bisa bikin buat penyemangat juga gitu. Mas Alvan, sedikit saya melihat dan mendengar yang puisi Mas Alvan itu bacakan itu yang apa judulnya yang membaca tanda-tanda itu ada kata yang saya suka itu yang air membawa itu. Gimana itu Mas? Jadi gimana ini? Ya, yang air membawa itulah. Nah, saya ingat dulu. Taufik Ismail membaca tanda-tanda. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Itu sih sedikit ya kalau menurut saya itu bagian yang menurut saya yang lebih mengena loh, menurut saya. Emang di situ saya sama pembina ya, di situ lebih ditekankan juga saya itu. Ciri khas untuk puisinya itu yang kayak semangat-semangat, yang pokoknya power di suara saya itu dikeluarkan semua. Kalau kayak puisi-puisi romantis itu ya nggak bisa. Tapi Gobal bisa. Gobal bisa pengecualian. Kecualian. Tapi memang sih kayak tadi di bait itu di kalimat itu emang kayak ngena banget ya. Terus mungkin kayak puisi romantis mungkin ke Mas Abil ya. Mas Abil sama Eka Story sih. Saya kan bukan puisi.
Tapi iya sih dia kayak tipikalnya yang semangat, yang juang Iya. Juga. calon abdi negara. Amin, Iya. amin, amin. Saya lihat di IG itu kan ada yang ajang lomba puisi yang diselenggarakan oleh Erlangga. Oh ya, Erlangga. Itu niatnya Mas Alvan mungkin mau ikut atau tidak itu? Oh ya, pas pertama kali tahu infonya, nah itu kan saya langsung beritahu ke pembina Bu Juwita sama Pak Kosa. Itu saya beritahu, Bu ini kiranya mau ikut apa enggak? Ya saya Bu Juwita bilangnya terserah kamu. Nah terserah saya. Nah kebetulan lombanya itu Mei. Nah pas saya memberitahu informasi tersebut, Bu Juwita malah nawarin lagi untuk ikut lomba Unsud. Kayaknya Unsud kalau nggak salah itu bentar lagi mau ngadain lomba juga puisi. Dalam rangka apa itu, Mas? Nah itu kurang tahu. Kayaknya sih Disnatalis kayaknya loh. Disnatalis kayaknya. Terus itu pas banget di bulan Mei juga. Insya Allah sih saya ajuin sih. Doain aja ya. Ya iyalah, mesti intinya kalau di sekolah sini tuh mesti kayak siswa ikut apa itu Masih didukung. didukung. Berarti untuk planning ke depan itu Mas Alvan mengikuti 2 lomba itu. Kalau Mas Abil planning ke depan gimana? Mungkin mau buat buku sendiri tentang terbit ya gitu. Menerbitkan Mungkin planningnya iya kayak kemarin ada yang chat itu WA itu ke saya, gimana kalau tulisanmu itu jadiin satu aja itu, jadi satuan itu buku itu. Terus ya jadi kepikiran juga, mau juga ya mungkin besok atau kapan tuh kalau mood ya ditulis lah, diketik gitu. juga Mas Abil kan juga koordinator itu ya yang kemarin puisi-puisi itu yang perpus. Iya, saya yang dipilih loh. Apa ini? Ya jalani aja Mas. Cuman ya itu sih semaunya lah. Iya ya. Kalau udah tanggung jawab kan namanya kan, jadi ya dijalani lah. Ya mungkin itu pandangan puisi dan diperingati Hari Puisi menurut Mas Alvan dan Mas Abil. Kebetulan juga pada hari itu tanggal 21 Maret itu diperingati Hari Hutan Internasional. bareng sama puisi. Ya. Baru tahu ya. Saya baru tahu kenapa hari besar gitu ya kan. Hari hutan internasional ya. Iya. Main kesini makin banyak Hari. peringatan. Kalau hari sekarang juga ini syuting tanggal 18 Maret. Ini juga diperingati Hari Arsitektur Nasional Indonesia. Oh, Sekali. Kemarin tanggal 17 Hari Perawat Nasional. Ya, tuh. Ya, Ya untuk kemarin ya Hari Perawat sama Arsitektur ya. Selamat ya untuk kalian para pekerja perawat dan arsitektur. Kami bangga dengan kinerja kalian semua. Tetap semangat ya, kami di sini tetap mendoakan, apalagi terutama yang perawat kan sekarang lagi menghadapi tantangan terbesar ya di berbagai rumah sakit sana, lagi menangani COVID-19 yang nggak ada hentinya, ini nggak tahu kapan hilangnya. Ya kita berdoa aja semoga mereka selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, kesabaran, terus keluarga yang mereka mungkin tinggalkan ya untuk bersabar juga ikhlas gitulah. ya semoga amal perbuatannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. kita sebagai saudara, teman itu ya Mendukung. mendoakan. Itu yang paling bisa kita laksanakan, gitu, kita beri. Ya berikut ucapan selamat dari Mas Alvan selaku Ketua OSIS dan Mas Abil. OSIS ya. Terus ngomong-ngomong tentang Hari Hutan Nasional, internasional. Itu OSIS ada kegiatan atau tidak?